warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Arnovitasari dengan NIM 2514070052. Baik, kali ini saya akan menjelaskan soal-soal tentang yang pertama geometri bangun ruang, yang kedua kesejajaran dan kesebangunan, yang ketiga yaitu satuan pengukuran, yang keempat waktu, jarak, dan kecepatan, yang kelima penyajian data, dan yang keenam ukuran pemusatan data. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu geometri bangun ruang. Contoh soal, di rumah Vina ada sebuah bak kamar mandi berbentuk balok dengan panjang 5 meter, lebarnya 3 meter, dan tingginya 1 meter. Berapakah banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut? Penyelesaiannya kita tulis diketahui panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter, dan tingginya 1 meter. Ditanya berapakah banyak air? Kita jawab, kita masukkan ke dalam rumus volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjangnya 5 meter dan dikali 3 meter dikali 1, hasilnya 15 meter kubik. Karena tadi yang ditanya adalah banyak air, maka menjadi liter. 15 meter kubik kita ubah menjadi liter, hasilnya 15.000 liter. Baik, masuk ke soal yang kedua yaitu sebuah tong berisi minyak tanah sebanyak 100 liter. Minyak tanah dituangkan ke dalam bentuk tabung dengan jari-jari 40 cm. Berapakah minyak tanah dalam tong? Masuk kepada penyelesaiannya. Diketahui volume tabung adalah 100 liter. Kita ubah menjadi cm menjadi 100.000. Dan jari-jarinya sama dengan 40 cm. Ditanya adalah tinggi, kita jawab kita masukkan ke dalam rumus volume yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T. V sama dengan 100.000 sama dengan Pi dikali 40 kuadrat dikali T. T sama dengan 100.000 per 3,14 dikali 40 kuadrat. Hasilnya adalah 19,90 cm. Masuk kepada geometri bangun ruang kedua yaitu contoh soal kerucut. Diketahui jari-jari alas kerucut adalah 7 cm. Jika tinggi kerucut adalah 6 cm, berapakah volume kerucut? Penyelesaian diketahui R sama dengan 7 cm, T sama dengan 6 cm, ditanya adalah volume kerucut. Kita jawab, volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. V sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 6. Volume sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali hasil dari 7 kuadrat yaitu 49 dikali 6. Volume sama dengan 1 dikali 22/7 dikali 2. Hasilnya adalah 308 cm kubik. Masuk ke contoh yang kedua yaitu contoh soal bola. Contoh soal, jari-jari sebuah bola diketahui adalah 14 cm. Hitunglah luas permukaan bola. Penyelesaiannya diketahui R sama dengan 14 cm, ditanya luas permukaan bola. Kita jawab, luas permukaan sama dengan 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Kita masukkan, berarti luas permukaan sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 14 kuadrat. LP sama dengan 4 dikali 22/7 dikali hasil dari 14 kuadrat yaitu 196. Luas permukaan adalah 4 dikali 22 dikali 28 sama dengan hasilnya 2,464 cm persegi. Masuk kepada materi kesejajaran dan kesebangunan. Contoh kesejajaran di sini adalah sudut berseberangan dalam. Sudut berseberangan dalam adalah sudut yang berada di luar garis jajar dan berseberangan yang melintasi garis transversal. Baik, masuk kepada contoh soal yaitu pada gambar A1. Kita jawab, karena tadi di pengertian sudah tertulis
sudut yang berada di luar garis sejajar dan berseberangan yang melintasi garis transversal. Jadi, pada gambar ada A4 dan D2 itu berseberangan dengan garis transversal dan berada di dalam garis. Dan dapat disimpulkan jawabannya adalah A4 dan D2. Baik, masuk kepada contoh soal kesejajaran dan kesebangunan yang kedua, yaitu tentukan panjang DE dari gambar tersebut. Silakan perhatikan gambar yang sudah tertera. Kita masuk kepada penyelesaian yang sudah kita ketahui, yaitu AD per AB sama dengan CD per CA. DE per 6 sama dengan 16 per 10. Kita kalikan silang, yaitu DE sama dengan 6 kali 16 per 10. Hasil dari 6 kali 16 per 10, hasil DE adalah 9,6 cm. Masuk kepada materi selanjutnya, yaitu satuan pengukuran. Anton membuat ikat rambut dari pita. Dia punya pita 2 meter dan memilihnya lagi 10 desimeter, dan dia menggunakan 210 cm untuk membuat ikat rambut. Berapa cm pita yang tersisa di tangannya? Penyelesaian. Yang sudah kita ketahui, dia mempunyai 2 meter pita. Kita ubah menjadi cm, yaitu 200 cm, dan dia membelinya lagi 10 desimeter. Kita ubah juga menjadi cm, yaitu 100 cm, dan dia menggunakan pita 210 cm. Kita jumlahkan 200 ditambah 100 dan dikurang dengan pita yang telah ia gunakan, yaitu 210. Hasilnya 90 cm yang tersisa. Baik, masuk kepada contoh yang kedua, yaitu Siva mempunyai pita sepanjang 5,5 meter. Kemudian diminta adik sepanjang 35 desimeter dan oleh kakak diberi 450 cm. Berapakah meter panjang pita Siva sekarang? Penyelesaiannya, pertama-tama kita ubah dulu yang belum menjadi meter, yaitu 35 desimeter kita ubah menjadi meter, yaitu 3,5 meter, dan 450 cm kita ubah menjadi meter, yaitu hasilnya 4,5 meter. Dan 5,5 meter tidak diubah karena dia sudah menjadi satuan meter. Sesuai dengan soal yang kita ketahui, yaitu 5,5 dikurang 3,5 meter ditambah 4,5 meter, hasilnya 6,5 pita yang berada di tangan Siva sekarang. Masuk kepada materi selanjutnya, yaitu waktu, jarak, dan kecepatan. Masuk kepada contoh soal, yaitu Andi meninggalkan kota A pukul 7.15 dan sampai di kota B pukul 10.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat selama 1 jam untuk makan, jarak kota A ke kota B adalah. Cara penyelesaiannya, total waktu jalan dikurangi istirahat, yaitu 2,5 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Cara mencari jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Kita masukkan 60 dikali 2,5 jam sama dengan 150 km. Masuk kepada contoh yang kedua, yaitu jarak antara kota A ke kota Z adalah 360 km. Jika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 80 km per jam, maka lama perjalanan tersebut adalah. Penyelesaiannya untuk mencari waktu yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. 360 dibagi 80 hasilnya 4,5 jam. 4,5 dikali 60 kita ubah ke menit, hasilnya adalah 270 menit. Materi selanjutnya adalah penyajian data. Perhatikan gambar tersebut. Jika nilai 6 adalah nilai ketuntasan, banyak siswa yang tidak tuntas adalah. Masuk pada penyelesaian. Banyak siswa yang tidak tuntas sesuai dengan gambar tersebut adalah
7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2, hasilnya 27 orang siswa yang tidak tuntas. Baik, masuk kepada soal yang kedua, yaitu diagram. Perhatikan diagram berikut. Ada IPS, IPA, Bahasa Inggris, dan Matematika. Pertanyaannya, banyak siswa yang menyukai matematika adalah. Masuk kepada penyelesaian. Cara mencari sudut matematika. 360 derajat dikurang 120 derajat dari IPS, 60 derajat dari Bahasa Inggris, dan 30 derajat dari IPA. 360 derajat ditambah hasil dari IPA, IPS, dan Bahasa Inggris, yaitu 210 derajat, hasilnya 150 derajat. Banyak siswa yang menyukai matematika, yaitu 150 derajat per 360 derajat dikali 72 siswa sama dengan 15 per 36 dikali 72 siswa, hasilnya 30 siswa yang menyukai pelajaran matematika. Baik, selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu pemusatan data. Tabel tersebut menunjukkan ulangan matematika dari sekelompok peserta didik. Silahkan perhatikan tabel tersebut. Pertanyaannya adalah, modus dari nilai ulangan matematika tersebut adalah, penyelesaiannya adalah, modus adalah data atau nilai yang paling banyak muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Dengan tabel tersebut dapat kita ketahui frekuensi terbanyak berada pada nilai 7, yaitu jawabannya adalah 7. Contoh soal yang kedua, yaitu sebuah toko buku mencatat penjualan buku cerita selama 6 bulan. Jumlah buku yang terjual setiap bulan adalah 55, 60, 58, 62, 50, dan 55. Berapakah mean penjualan buku cerita selama 6 bulan tersebut? Penyelesaiannya, diketahui jumlah buku yaitu 55, 60, 58, 62, 50, dan 55. Banyak data yaitu 6. Ditanya tadi yaitu jumlah penjualan buku. Kita jawab, mean sama dengan 55 ditambah 60 ditambah 58 ditambah 62 ditambah 50 ditambah 55 per 6 sama dengan 295 per 6. Hasilnya adalah 49,16.